Kami, YouTuber sejati Jawa Timur, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Coba lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Jiwa petualang, suka tantangan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di Candi Griya yang berlokasi di Gunung Gajah Mungkur. Inilah Candi Griya. Inilah yang dimaksud dengan Candi Griya ya. Mungkin diambil dari griya atau rumah begitu ya, istilah bahasa Jawanya. Nah, kalau kita lihat untuk ukuran dari Candi Griya ini, mungkin untuk lebarnya kisaran 10 meter begitu, dengan panjang bisa lebih dari 20 meter ini teman-teman. Namun hal yang sangat miris, untuk semua material dari Candi Griya ini sepertinya sudah pada lepas semua. Kalau kita lihat dari beberapa artefak yang ada di depan kita, ini seperti makara begitu ya, bagian depan candi, tapi ini sudah pada lepas dan ada penataan ulang begitu yang dilakukan oleh BPK wilayah 11. Kemungkinan seperti itu, atau di zaman peralihan ya, mungkin abad 15 sampai abad 18 itu sudah keadaan yang luluh lantas seperti ini. Nah teman-teman, kita dapatkan beberapa struktur yang masih melekat. Nah ini yang bisa jadi tidak terkena pengerusakan ataupun terkena dampak bencana ya, dan ada beberapa batuan finish. Nah di sini teman-teman, kemungkinan ini ada pahatan-pahatan tertentu yang membentuk pola-pola relief maupun arca ya, seperti sosok-sosok yang disucikan pada waktu itu. Kita coba naik ke atas. Kalau melihat dari beberapa konsep dari penataannya, ini tetap menjadi bagian dari konsep Nusantara, punden berundak begitu teman-teman. Kita naik melewati sini. Nah, di sini terdapat sebuah penataan ya. Semuanya material-material di sini itu lepas, dan mungkin di bagian bawahnya saja yang masih melekat, membentuk kubus ya teman-teman, membentuk kubus. Nah seperti ini. Untuk ukurannya itu kisaran 3 meter persegi dengan tinggi 3 meter ya. Kalau lihat dari atas memang seperti kubus begitu ya, seakan-akan itu membentuk kotak ya teman-teman. Nah ini adalah semua material candi lepas ya, semua material lepas yang memang ditata di bentuk seperti kubus seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, hamparan ataupun material-material candi yang banyak sekali. Kemungkinan ya untuk Candi Griya ini dulunya memang candi yang sangat megah ya, sangat megah dan besar sekali, karena kita dapatkan di beberapa bagian seperti di kanan dan kirinya banyak sekali kami dapatkan batu-batu andesit maupun batu-batu candi yang sudah berserakan. Nah kita coba bergeser ke sini. Nah di sini teman-teman ada struktur anak-anak tangga yang naik ke atas. Nah bisa dilihat ya, ini ada struktur anak-anak tangga yang naik ke atas, dan kemungkinan ya untuk Candi Griya ini mungkin sangat tinggi ya, bangunan yang cukup besar dan tinggi begitu, dengan dihiasi ornamen-ornamen maupun relief-relief yang kaya ataupun raya begitu teman-teman. Masya Allah, ini loh, ini ada anak-anak tangga yang naik ke atas. Ini batu-batu baloknya besar-besar saudaraku. Ini panjangnya ada kisaran 1 meter ini, dan di sini ini menarik. Saya coba untuk naik. Nah ini ada pola pahatan ya, dan bisa jadi ini adalah bagian kuncian
struktur candi. Jadi anak-anak tangga ini sepertinya bukan anak-anak tangga asli. Seperti ada penataan-penataan ulang, saudaraku. Seperti ada penataan-penataan ulang. Dan di sini, di bagian atas, masih banyak terselip batu-batu candi maupun material-material batu candi yang masih tertimbun. Masih tertimbun ini. Loh, ini loh. Nah, ini teman-teman. Ini adalah batu candi ataupun batu yang berbentuk balok yang masih tertimbun. Jadi kemungkinan di dalam tanah ini masih banyak material-material candi yang tertimbun. Apakah perlu ya dari instansi terkait untuk mengekskavasi begitu ya lebih luas lagi untuk bangunan candi yang ada di Candi Griya ini. Nah, di situ saya mendapatkan relief. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman di bawah ini ada relief ya. Ada bentuk pahatan pola-pola tertentu begitu. Loh, kayak gini loh. Dan ini ada pola-pola pelipit. Ini yang biasa ada di teras candi ya. Loh, sepertinya ada umpaknya juga. Ini dalam, masih dalam ini. Loh, kayak gini teman-teman. Dan lumayan agak susah karena sisi ataupun tingkat kemiringan dari tanah ini sangat miring sekali, mungkin kisaran 70 derajat ya, miring begitu. Dan ini berada di kaki gunung Penanggungan ya, kaki gunung Gajah Mungkur yang merupakan anak Penanggungan. Loh, ini masih ada pola-pola relief maupun pola-pola pelipit ya. Dan di sini teman-teman kita dapatkan banyak sekali yang masih tertimbun di dalam. Jadi apakah Candi Griya ini ya, kalau melihat dari hamparan batu-batu andesit maupun batu-batu candinya yang masih tersebar begitu ya, sangat luas sekali, apakah mungkin Candi Griya ini luasnya itu melebihi Borobudur? Karena ini cukup besar saudaraku. Ini hanya sebagian saja yang masih terlihat begitu ya, atau memperlihatkan yang diperlihatkan begitu oleh instansi terkait, mungkin dari BPK ataupun instansi terkait di zaman itu. Nah, tidak kami dapatkan tulisan maupun ukiran ya yang cukup raya. Apa memang disembunyikan di dalam sini ya? Mungkin disembunyikan di dalam sini. Loh, ini saudaraku, kita dapatkan reliefnya. Loh, Kuncian. seperti kuncian ini. Ya. Loh, seperti kuncian saudaraku. Ini relief-reliefnya sudah pada aus ya. Ada pola-pola pahatan yang menarik di sini. Loh, seperti ini ya. Seperti sisik naga, seperti sisik ular. Mungkin ada relief ular ataupun relief naga, dan bisa jadi yang disembunyikan ataupun yang ditaruh di bagian dalam yang membentuk kubus saat ini itu masih banyak pola-pola relief yang sangat-sangat halus maupun sangat raya ya. Kita coba lihat di bagian sini. Ini tingkat kehausannya cukup lumayan parah ya. Nah, ini teman-teman, ini ada pola begitu ya, tonjolan batu. Nah, ini ada tonjolan batu seperti halnya waktu kami mereview Candi Putri yang ada di Saraklopo ataupun di Candi Bekel. Ada kemiripan begitu ya. Nah, seperti ini ada tonjolan-tonjolan batu. Apakah ini simbol-simbol tertentu ya, atau mungkin bagian-bagian candi di bagian depan ataupun di bagian yang cukup sakral. Masya Allah. Loh. Dan di sini ada semacam bagian material yang berada di sudutan candi. Kita bisa lihat sudutannya ya, beserta pola-pola pelipitnya. Jadi ini mungkin ya teman-teman, mungkin ini adalah candi yang cukup besar dulu, yang sangat megah, yang mungkin luasnya melebihi Borobudur yang berada di Gunung Penanggungan ini. Kalau melihat dari luasnya tebaran ya, itu sampai ke sana teman-teman, sampai di bawah dari Rimbun Semak Belukar itu, bahkan sampai ke situ.
ke bawahnya dari pohon-pohon bambu itu. Artinya luasnya bisa jadi ini lebih dari Borobudur. Itu teman saya mencoba untuk naik ke atas. Nah, melihat kemegahan Candi Gria ini. Nah, ini lagi ritual, kita coba dekatin ya. Nah, kita tetap menghormati saudaraku, karena leluhur merupakan pondasi ya, pondasi dari kita. Tanpa ada leluhur kita tidak bisa seperti ini. Artinya tanpa ada leluhur mungkin tempat ini masih tertutup itu ya, hutan yang lebat sekali. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi disinilah kita bisa merasakan bagaimana tempat ini dulu ramai sekali oleh orang-orang yang beribadah begitu ya, memusatkan diri ya dengan sentral ke puncak Gunung Penanggungan. Dan kita di sini bisa merasakan suasana kerajaan di zaman Majapahit, di zaman Singosari, dan seperti inilah kemegahan Nusantara ya. Jadi leluhur kita itu sangat tinggi sekali untuk tingkat seninya, bagaimana mereka memahat batu yang besar dibentuk dengan pola-pola tertentu dan membentuk sebuah bangunan candi yang luar biasa. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.